Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله البر الجواد الذي جلت نعمه على الإحصاء بالأعداد المان باللطف والإرشاد الهادي إلى سبيل الرشاد الموفق للتفقه في الدين من لطف به واختاره من العباد أحمده أبلغ حمد وأكمله وأزكاه وأشمله وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الغفار وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار صلى الله وسلم عليه وزاده فضلا وشرفا لديه وبعد الحمد لله في هذا المساء المبارك نستطيع أن نلتقي مرة أخرى لنستمر دراستنا وتعلمنا الكتاب دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها نرجو الله أن يسهلنا وأن يباركنا في تعلمنا هذا آمين. الأمهات والأخوات والحمد لله فقبل أسبوع انتهينا من المستوى الرابع الحمد لله. Pekan lalu kita telah menyelesaikan semester 4 ya kan Ibu ya, alhamdulillah, dengan ditandai evaluasi kemarin. Dan hasil evaluasinya belum kita bagikan. Sebagian dari ummahat kita juga menunggu, mungkin hari ini, malam ini insyaallah Bu Amalia mau susulan. Dan apakah ada kabar dari Bu Yulianisa ummahat sekalian? Sepertinya beberapa pertemuan terakhir belum ada kabar dari beliau. طيب لا بأس يسر الله أمورنا جميعا. Jadi pekan ini insya Allah ini sudah masuklah, kita harusnya membahas materi-materi al-mustawa al-khamis semester 5. Tapi sebelumnya kita belum mempelajari satu persatu dari bab tersebut. Seperti biasa insya Allah kita akan melihat sekilas semester 5 itu apa saja sih yang akan kita pelajari di semester 5, begitu Ibu ya. Tidak masalah Ibu ya, kita nggak langsung masuk ke penjelasan materi-materi di setiap babnya, tapi kita lihat secara umum dulu dalam satu semester apa saja. Baik. Untuk muqarrarnya sendiri, materinya sendiri sudah saya kirimkan kan Ibu ya sebelumnya di grup. Sudah Ustadz. Nah, apakah ada kendala Ibu sekalian? Mungkin dari muqarrarnya dan juga kamusnya? Insya Allah tidak, Om ya? Insya Allah tidak Ustadz. Baik. Ini غلاف المقرر في المستوى الخامس. Ini sampul dari semester 5, dari materi semester 5. Jadi mungkin warnanya saja yang berbeda, mungkin bentuknya hampir mirip. ثم ندخل في طيب المستوى الخامس semester 5 ini akan kita mulai dari bab 21 Ibu sekalian. Karena kemarin kalau kita perhatikan semester 4 kemarin itu kita mulai dari bab berapa Ibu sekalian? Dari bab 11 ya kan Ibu ya? Nah Ustadz. Nah, jadi dimulai dari semester 3 itu kita mempelajari jilid 2 dari kitab Durusul Lughah. Semester 3 itu mulai jilid 2 dari kitab Durusul Lughah, dimulai dari bab 1 sampai bab 10 itu semester 3. Kemudian untuk semester 4 kemarin dari bab 11 sampai bab 20. Untuk semester ini, semester 5 itu sisa dari jilid 3. Sisanya dari bab berapa sampai bab berapa? Dari bab 21 sampai 31 Ibu sekalian. Tapi untuk yang akhir-akhir itu mudah, ini bab murojaah yang akhir-akhir 30, 31 itu mudah insya Allah. Yang lain juga mudah insya Allah. Ya kan Ibu ya? Semoga Allah berikan kemudahan. طيب الدرس الحادي والعشرون. الدرس الحادي والعشرون. Bab 21.
Tayyib. Bab 21 Ibu sekalian, Ad-Darsul Hadi wal Ashrun itu terbagi menjadi dua. Karena mungkin pembahasannya juga agak panjang. Di sana poin-poin pembahasannya agak banyak, maka kita bagi menjadi dua. Al-Qismul Awal, yang bagian pertama, eh, kita akan mempelajari thalathatu mabahith fihi. Kita akan mempelajari tiga poin pembahasan di dalamnya. Ma hiya thalatha? Al-awwal jazmul fi'l al-mudhari' bil lam wa lamma wal farqu bainahuma fil fi mana. Na'am, wal farqu bainahuma min haitsul ma'na. Baik. Menjazmkan fi'il mudhari' dengan lam dan lamma. Sebelumnya kita pernah belum membahas lam dan lamma? Belum Ibu ya? Halo, halo, Lama, lamma. belum. Baik. Kalau fi'lun mudhari' majzum sudah pernah belum? Sudah, Ustadz. Majzum karena apa? Karena apa ya? Kemarin La itu an-nahiyah. sudah nanti. La an-nahiyah sudah ya kan Ibu ya? La an-nahiyah itu Nah, menjazmkan ya kan Ibu ya? Baru itu saja yang kita pelajari dari faktor yang menjazmkan fi'il mudhari' atau ada lagi? Baru itu saja Ibu sekalian. kayaknya baru itu. Nah, berarti di sini ini pembahasan ini adalah pembahasan baru. Kalau masalah menjazmkan fi'il mudhari' majzum, kita sudah paham. Fi'il mudhari' majzum itu tanda utamanya adalah sukun, ya kan Ibu ya? Atau kalau al-af'alul khamsah maka tandanya hadfun nun dengan dihapus huruf nunnya. Masih ingat kan Ibu ya? Nah, dan di sini kita dikenalkan dengan faktor selain la an-nahiyah yang bisa menjazmkan fi'il mudhari' itu di antaranya adalah lam dan lamma. Lam dan lamma ini sama-sama menafikan, sama-sama menafikan. Artinya dua-duanya artinya tidak, ya kan Ibu ya? Bukan yang tidak-tidak, tapi artinya tidak gitu. Menafikan fi'lun mudhari'. Tapi secara lebih detail lagi, lam dan lamma itu ada perbedaan lagi. Naam, sama-sama artinya tidak, tapi secara detail, lebih detail lagi ada bedanya secara makna. Gitu ya, Bu ya. Tayyib. Dan ini digunakan untuk menafikan fi'lun mudhari' saja. Jadi lam yadhhab, lamma yadhhab, lam ya'kul, lamma ya'kul, lam yafham, lamma yafham. Begitu ya, Bu ya. Itu kurang lebih demikian, nanti akan kita bahas lebih lanjut pada saatnya. Thumma al-mabhath atsani sanatakallam an alamati jazmil fi'l al-mudhari'. Di sini kita akan memurajaah lagi masalah apa? Masalah tanda jazm pada fi'lul mudhari'. Yang sebenarnya sebelumnya sudah kita bahas ya kan Ibu ya? Sudah pernah kita pelajari di semester lalu. Nah, kalau misalkan fi'lun mudhari' majzum itu tanda utamanya apa Ibu sekalian? Halo. Fi'il mudhari mahzuf. Allah alaikum jami'an. Kalau fi'lun mudhari' majzum itu tanda jazmnya apa? Sukun, Ustadz. As-sukun. Naam. Kenapa bingung? Nah, kalau fi'lun mudhari' majzum tandanya sukun biasanya, itu tanda utamanya. Nah, itu tanda Nah, utamanya. Tapi kalau misalkan af'alul khamsah, maka tanda jazmnya biasanya hasfun nun. dengan dihapus huruf nunnya. Begitu kan Ibu ya? Insya Allah nanti akan kita bahas lagi di bagian ini. Thumma nastamir ila al-qism al-thani min ad-dars al-hadi wal 20. Bagian kedua dari pelajaran ke-21. Huna aydan sanatakallam an thalathati mabahith. Di sini kita juga akan mempelajari tiga poin pembahasan. Al-mabhathul awal anwa'ul kalimati thalatha. Macam-macam kata di dalam bahasa Arab. Ini kok baru di sini Om ya? Padahal ini dari semester 1 kita sudah paham kan Ibu ya? Naam. Macam-macam kata di dalam bahasa Arab ada tiga. Ada ism, fi'lun, dan harf. Mudah insya Allah.
Thumma al-mabhath atsani al-jumlatani al-ismiyah wal fi'liyah. Dua jumlah ismiyah dan jumlah fi'aliyah. Nah, kita juga sudah mempelajari semester 1 dulu kita mengenal jumlah ismiyah, ya kan Ibu ya? Untuk semester 3 kita mengenal jumlah fi'aliyah. Mungkin di sini akan dibandingkan secara lebih detail lagi. Thumma al-mabhath tsalits sanatakallam an allati wallai. Ini juga sudah kita pernah pelajari di semester 3 kalau tidak salah Ibu sekalian ya. Allati dan allai. Ya itu ya. Halo. Cek Nah, cek. Ustaz, saya Nah, taunya di doang Ustaz. Saya alati lupa Ustaz. allai dan allati ini dua-duanya adalah bentuk jamak dari allati. Ya kan Ibu ya? Alati. Allati. Allati. Bukan alladhi. Kalau alladhi, alladzina jamaknya. Dulu kita ketika semester berapa saya lupa. Semester 3 kalau tidak salah. Semester 3 apa malah semester 2 Om ya? Saya lupa Om. Alati, alatani. Oh. Allati yaitu untuk muannas. Bentuk jamaknya allati dan allai. Dua-duanya boleh dan dua-duanya disebutkan di dalam Al-Qur'an. Misalkan di dalam surat Al-Ahzab itu dua-duanya disebutkan. Dua-duanya disebutkan dalam satu surat itu. Tayyib. Nah, Ustaz. Thumma ad-darsul ba'dah. Tayyib. Pelajaran berikutnya ad-darsu tsani wal 'ashrun, pelajaran ke-21. Pelajaran ke-21 ini juga mudah Ibu sekalian. Mabhathun wahidun faqat. Hanya ada satu poin pembahasan faqat. Ma huwa halatu i'rabil mudhari' wa 'alamatuha. Keadaan i'rab dari fi'lun mudhari' dan tanda-tanda i'rabnya. Dan di sini saking mudahnya itu, ini karena sudah pernah dipelajari sebelumnya dan di sini hanya review ringkasannya saja, murojaah singkat saja. Di sana pelajaran ini hanya ada satu halaman. Tidak ada hiwar, tidak ada tamrinat, cuma hanya satu halaman saja. Baik. Dan seperti ini nanti halamannya akan kita pelajari. Fi'il mudhari' marfu', contohnya misalkan yadhhabu yadhhabuna, tadhhabu tadhhabna, ini juga yang musanna pun juga nggak ada kan itu. Baik. Dan tanda-tanda kan ini marfu' semuanya. Tanda rafa'nya apa? Misalkan yadhhabu marfu' wa 'alamatu raf'ihi dhammah. Yadhhabuna marfu' wa 'alamatu raf'ihi thubutun nun. Gitu ya, Bu ya. Nah, dan seterusnya. Kemudian kalau misalkan di sana yang mansub, tanda misalkan mansub di sana misalnya lan yadhhab, lan yadhhaba, lan yadhhabu, lan tadhhaba, lan yadhhabna ila nihayah thumma alamatu i'rab مثلا لن يذهب يذهب فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه فتحة. Kemudian lan yadhhabu yadhhabu fi'lun mudhari'un mansub wa 'alamatu raf'ihi hadfun nun dan seterusnya. Begitu ya, Bapak ya. Kemudian juga yang majzum, yaitu biasanya majzum wa alamatu jazmihi as-sukun atau majzum wa alamatu jazmihi hadfun nun. Sudah ini saja satu halaman ini saja untuk ad-darsu ats-tsani wal 'ashrun. Pelajaran ke-21. Sudah selesai Bapak sekalian, tidak ada hiwar, tidak ada tamrinat. Hanya murajaah masalah ini saja. Mudah kan Ibu ya? Mudah insyaallah. ثم نستمر الصفحة بعدها الدرس الثالث والعشرون. Pelajaran ke-23. Sanata'allam fihi mabhathaini. Kita akan mempelajari di dalamnya dua pembahasan saja, dua poin pembahasan. Al-awwal i'rabu jam'il mudzakkir as-salim wa ma yulhaqu bihi. I'rab dan tanda i'rab dari jamak mudzakkar salim dan beberapa kata yang diperlakukan sama seperti jamak mudzakkar salim.
Seperti al-fadhul uqud, bilangan ishruna, thalathuna, itu kan diperlakukan sama seperti jamak mudzakkar salim, ya kan Ibu ya? Baik. Ini juga sebenarnya sudah pernah kita singgung sebelumnya. Jamak mudzakkar salim itu kalau misalkan marfu' tanda rafa'nya waw, mu'minuna, mu'minuna. Kalau misalkan mansub atau majrur, mansub atau majrur, maka tanda nasab dan tanda jarnya adalah apa Ibu sekalian? Apa ya? Apa ya? Sebentar Ustaz. Nah, Diulang pertanyaannya Ustaz. jamak mudzakkar salim, misalnya Ya. mu'minuna, muslimuna. Itu kalau misalkan marfu' alamatu raf'ihi al-waw, kita bilang mu'minuna, muslimuna. Nah, itu marfu' tanda rafa'nya waw. Kalau misalkan mansub atau majrur, tanda nasab dan jarnya apa? Jama muzakkar salim. Maksudnya apa? Iya, ya Ustaz. Ya, na'am al-ya. Ya. Alia. Ya, kita bilangnya jadinya mu'minina, muslimina, kan gitu, Mbak. Nah, ini ya, Ya. ini juga sudah kita pelajari sebelumnya, mudah berarti insyaallah. Thumma nafyul fi'lil madhi bila an-nafiyah. Ini baru mungkin yang betul-betul baru di pelajaran ini. Menafikan fi'lun madin dengan la an-nafiyah. Sebenarnya fi'lun madin itu yang kita pelajari dinafikan dengan ma, ya kan Ibu ya? Ma an-nafiyah. Ma dhahaba, ma fahima, ma akala, ma raja'a. Ya kan Ibu ya? Nah, Ustaz. Baik. Tapi di sini kita menafikan fi'lun madin dengan la an-nafiyah. Naam, bisa kita menafikan fi'lun madin dengan la an-nafiyah dalam satu kondisi saja. Dan kita pelajari nanti di bab ini insyaallah seperti contoh sekilas lah. Contoh sekilas di dalam surat apa? Ya, dalam surat apa? Dalam Al-Quran disebutkan fala saddaqa wa la shalla. Surat apa ya? Ya lupa. Surat apa? فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. طيب. Itu menafikan fi'lun madin dengan la an-nafiyah. Kan kita bahas nanti syaratnya apa saja. ثم نستمر إلى الدرس الرابع والعشرون. طيب. Tadi Pelajaran surat apa ke-24. jadinya Ustaz? Apa? Bagaimana Mbak Hani? Tadi surat apa jadinya Ustaz? فلا صدق ولا صلى. Wala saddaqa wala shalla. Artinya apa Ustaz? Oh. Wala. فلا صدق ولا صلى surat Al-Qiyamah ayat 31. Mereka dia tidak bersedekah, tidak juga melaksanakan salat. Fala saddaqa wala shalla. طيب نستمر. Wala shalla. Sama Allah Ustaz. alaikum. Ad-darsu ar-rabi' wal 'ashrun, pelajaran ke-24. Ini juga pelajaran yang insyaallah mudah. Semoga Allah berikan kemudahan. Karena sebelumnya kita sudah pernah mempelajari semua ini. Yaitu tentang al-a'dad, bilangan. Bedanya apa dengan pembahasan-pembahasan bilangan sebelumnya? Kita kan sudah mempelajari bilangan semuanya sudah. Dari al-a'dad al-mufradah, bilangan satuan, 1 sampai 10. 1 ila 10. Thumma al-a'dad al-murakkabah, bilangan belasan, min 11 ila 19. Thumma al-fadhul uqud, bilangan puluhan, min 20, 30 ila 90. Sampai 90. Wa darasna aidan الأعداد المعطوفة. الأعداد المعطوفة من 21 إلى 99. Bilangan dari 21 sampai 99. Kita juga sudah mempelajarinya. Wa ta'allamna aidan al-'adadain 100 wa 1000.
100, dan 1000 juga sudah kita pelajari. Baik. Lalu apalagi yang akan dipelajari di sini? Di sini insya Allah akan murajaah ulang semua a'dad yang sudah kita pelajari. Dari 1 sampai 1000. Sampai ribuan nanti bahkan. Gitu ya Bu ya. Semoga Allah memberikan kemudahan. Nanti akan kita murajaah jadi satu semua pembahasan a'dad di sini. Semoga Allah memberikan kemudahan. Thumma nastamir ad-darsu al-khamisa ad-darsu al-khamis wal 'ashrun. Jadi bab 24 tadi itu hanya a'dad saja, tidak ada yang lain-lain. Sedangkan bab 25 apa yang ada di sini? Ad-darsu al-khamis wal 'ashrun, hunaka mabahathan. Di sana ada 2 poin pembahasan, mazala wal asmaul khamsah. Mazala wal asmaul khamsah. Mazala ini termasuk kawan-kawannya kana. Mudah insyaallah. Kana seperti yang kita kenal. Thumma al-asma'ul khamsah, ini juga pernah kita beberapa kali menyinggung tentang al-asma'ul khamsah seperti abun, akhun, hamun, fu, dan dhu. Ya kan ya Bu ya? Nanti perlakuannya seperti apa. Naam. Ini bab 25. Insyaallah mudah. Thumma ad-darsu as-sadis wal 'ashrun. Pelajaran ke-26. Pelajaran ke-26 ini juga kita bagi menjadi 2, Ibu sekalian, 2 atau 3, ya lupa. Jadi beberapa bagian, karena ini bukan karena poin pembahasannya yang banyak, tapi mungkin karena memang perlu kita bagi supaya tidak terlalu malal, terlalu menimbulkan kebosanan gitu. Di sini kita akan membahas al-fi'lul mu'talul fa'i, fi'lul mu'tal fa. Fi'lul mu'tal. Ini fi'lul mu'tal itu fi'lul mu'tal, atau disebut juga fi'lul mu'talul fa itu dengan fi'lul mithal. Baik, di sini Ibu sekalian, kita dari mulai bab 26 ini kita akan mulai masuk ke pembahasan shorof. Ke pembahasan shorof. Makanya 1 semester yang lalu kita mengadakan daurah shorof, muqaddimah dalam ilmu shorof, ya kan Ibu ya? Naam. Dulu ketika kita mempelajari dalam daurah itu, kalau Ibu masih ingat, di sana kita membahas tentang pembagian fi'lun. Pembagian fi'lun berdasarkan jenis hurufnya. Baik. Apa pentingnya membahas fi'lun berdasarkan jenis hurufnya? Naam, karena di sana akan mempengaruhi perubahan bentuk saat kita mentasrif. Saat kita mentasrif sesuaikan dengan domirnya, tasrif lughawi. Kita sesuaikan dengan domir yang biasanya kan kalau kita hafal dulu, kataba, katabu, katabat, katabata, katabana, katabtuma, katabtum, katabti, katabtuma, katabtunna, katabtu, katabna. Ya kan ya Bu? Dan fi'il mudhari'nya juga. Itu nanti kalau misalkan fi'lunnya ini beda, ada huruf-huruf tertentu, maka biasanya akan mempengaruhi bentuk perubahannya. Baik, di sini fi'lun secara umum itu terbagi menjadi 2, ada fi'lun sahih dan fi'lun mu'tal. Ini sebenarnya pembagiannya hampir sama seperti yang kita bahas di daurah kemarin. Hanya saja ini bentuknya kolom-kolom. Kalau dalam daurah kemarin kita bentuknya seperti tasjir, bagan-bagan bercabang-cabang gitu kan ya. Sama saja sebenarnya. Di sini fi'lun itu ada fi'lun sahih, ada fi'lun mu'tal, terbagi menjadi 2 secara umum. Fi'lun sahih itu tidak ada huruf illahnya, sedangkan fi'lun mu'tal itu ada huruf illahnya, gitu kan Ibu ya? Huruf illah itu apa? Ada alif, waw, atau ya. Ya kan Ibu ya? Masih ingat ya insyaallah? Kemudian fi'lun sahih itu ada 3 macam. Ada salim, salim itu hurufnya normal semuanya, tidak ada hamzahnya, tidak ada yang double. Kemudian untuk mudha'af itu ada yang double, sedangkan mahmuz itu ada hamzahnya. Kemudian fi'lun mithal itu huruf illahnya, ini mu'tal, kemudian mithal, huruf illahnya ada di depan. Kalau ajwaf, huruf illahnya di tengah. Kalau naqis, huruf illahnya di akhir. Kalau lafif, itu huruf illahnya ada 2, double. Dan nanti
pembagian-pembagian berikutnya insya Allah akan kita bahas pada saatnya. Itu jadi, oh, sepertinya ada yang terlewat. Nah, ini berikutnya ad-darsu as-sadis wal ashrun bagian kedua. Tadi untuk yang bagian pertama kita hanya akan membahas fi'lun mithal saja. Untuk yang kedua ini di sana kita akan membahas tentang at-tasghir. At-tasghir itu menyebutkan bentuk kecilnya. Misalkan kalau Hasan itu besar, Husain itu yang lebih kecil. Gitu ya, Bu ya? Kalau Jabal itu besar, kalau sekecil kita sebut Jubail. Kalau Nahrun, sungai Nahrun itu besar. Kalau sungai yang kecil kita sebut Nuhair. Itu kita mempelajari di pembahasan bab uh, tasghir insyaallah. Gitu ya, Bu ya. Kemudian berikutnya ism tafdil minal fi'il mudha'af. Ism tafdil. Dulu kita pernah membahas ism tafdil, yaitu ism yang maknanya kata sifat yang maknanya lebih atau paling, dan polanya af'alu. Naam, ini sebenarnya sama saja, polanya af'alu, hanya saja ada perlakuan khusus karena berasal dari fi'lun mudha'af seperti qalla. Jadi aqallu. Nanti akan kita bahas insyaallah. Berikutnya di sana ada ha huwa dha. Saya izin sebentar boleh Ibu sekalian? Afwan Ibu sekalian. Paham, Ustaz. Nah, bentar. Baik, ini tadi ad-darsu as-sadisu wal ashrun, pelajaran ke-26 al-qism tsani, bagian kedua. Bagian kedua dari pelajaran ke-26, yaitu kita tadi akan membahas 5 poin pembahasan. Yang pertama tentang at-tasghir. At-tasghir itu mengungkapkan bentuk yang lebih kecil, mengungkapkan bentuk yang lebih kecil. Seperti tadi kita contohkan kalau Hasan itu besar, kalau misalkan yang lebih kecil kita sebutnya Husain. Kalau Jabal, Jabal itu besar. Kalau yang kecil kita sebut Jubail. Kalau Nahrun itu besar, maka bentuk kecilnya Nuhair, gitu ya. Jadi polanya fu'ailun. Fa'ilun. Nah, itu untuk yang di sini mungkin baru satu bentuk itu saja. Nanti akan di semester berikutnya akan dikembangkan dengan wazan tasghir yang lain. Tapi di sini hanya pengenalan saja. Thumma al-mabahats atsani ism tafdhil min fi'lin mudha'af. Ism tafdhil juga sudah kita pelajari sebelumnya. Dia adalah kata sifat tapi menunjukkan makna lebih atau paling. Dan dulu kita pelajari polanya itu adalah af'alu. Af'alu seperti akbaru dari kabir, ahsanu dari hasan, dan seterusnya. Tapi di sini bedanya apa? Di sini akan kita bahas bagaimana kalau ism tafdil itu dari fi'alun mudha'af. Fi'alun mudha'af itu fi'alun yang ada huruf yang double di tengahnya. Seperti qalla. Qalla, sifatnya qalil. Qalil itu ada 2 lam, ya kan Ibu ya? Qalla itu asli fi'lunnya. Kalau seperti itu bagaimana? Nanti mudha'afnya akan tetap mudha'af insyaallah. Akan kita pelajari nanti. Yani dari qalil jadi aqallu, syadid jadi asyaddu. Thumma al-mabahath ats-tsalits ha huwa dza. Ha huwa dza ini apa? Apa makna ha huwa dza? Ha huwa dza ini sebenarnya maknanya sama dengan hadza huwa. Ini dia, gitu ya. Tapi di sana kata hadza itu dipisah menjadi 2. Naam, kok bisa dipisah? Naam, karena kata hadza itu sebenarnya 2 kata. Hadza itu sebenarnya 2 kata. Mungkin dulu kita ketika ketika dulu kita mempelajari pertama kali kata hadza itu kita mengira hadza itu 1 kata, ya kan Ibu ya? Halo. Nah, Ustaz. Nah, hadza. Tapi sebenarnya hadza itu bukan 1 kata, tapi 2 kata, ha dan dza. Makanya dalam satu kondisi seperti ini, itu 2 kata itu bisa terpisah lagi. Bisa disisipi dhamir di tengahnya. Jadi ha huwa dza, ha hiya dzi, gitu. Ha ana dza. Gitu ya, Bu ya. Baik.
ثم نستمر المبحث الرابع al-fi'lu yajibu. Di sana kita akan mempelajari perubahan tasrif dari fi'lun yajibu. Mudah insyaallah. Thumma al-mabhath al-khamis masdaru fi'ali dhahaba. Masdar, bentuk masdar dari fi'lun dhahaba. Naam, dulu kita sudah pernah mempelajari masdar. Kita dulu pernah mempelajari masdar di semester 4 kemarin ya, namanya. Kita sudah mulai dikenalkan masdar seperti dukhulun, nuzulun, khurujun, julusun. Tapi di sini bentuk masdarnya berbeda. Kalau dhahaba itu bentuk masdarnya dhahabun, fa'alun polanya. Baik. Itu yang akan kita pelajari di bab 26. نستمر إلى الدرس السابع والعشرون إلى الدرس السابع والعشرين هناك 4 مباحث. Di sana ada 4 poin pembahasan. Baik, di bab 26 tadi kita sampaikan, bab 26 itu kita akan mulai banyak membahas tentang sorof, tentang fi'lun mu'tal. Naam. Kalau tadi di bab 26 kita membahas fi'lun mu'talul fa, itu fi'lun mu'tal yang huruf ilahnya ada di awal, yang disebutnya biasanya fi'lun misal. Sedangkan di bab 27 ini kita akan membahas fi'lun mu'tal yang huruf ilahnya itu terletak di tengah atau pada ainul fi'ali. Disebutnya biasanya fi'lun ajwaf. Ajwaf, huruf ilahnya ada di tengah. Baik. Dan berikutnya kita akan membahas pengembangan dari fi'lun ajwaf ini. Bagaimana fi'lun madhi ajwaf kalau ditasrif, ini fi'lun madhi ajwaf kalau ditasrif secara lughawi. Maka jadi bagaimana ditasrif ke bawah berdasarkan dhamirnya. Ini isnadul fi'lil madhi ajwaf ila dhamair. Maksudnya mentasrif berdasarkan dhamirnya, jadi tasrif lughawi ke bawah. Misalnya fi'lun qala, misalnya qala itu kan huruf yang di tengah huruf illah, ya kan ya Bu ya? Hari ini nampaknya ibu-ibu banyak yang puasa bicara ini. Ya sallallahu alaihi. Saya masih ada yang nemenin kan, Om ya? Insyaallah Ustaz. Baik. Itu pembahasan kedua, bagaimana kita mentasrif fi'lun ajwaf, fi'lun madhi ajwaf secara lughawi. Kemudian pembahasan ketiga kita akan membahas fi'lun mudhari'nya. Kalau fi'lun ajwaf mudhari' kita tasrif secara lughawi bagaimana? Isnadul fi'lil mudhari'il ajwafi ila dhamair. Dan terakhir fi'lul amrnya. Isnadul fi'lil amr ajwaf ila dhamair. Dan bagaimana mentasrif fi'lun ajwaf secara lughawi. Ini yang pertama tadi madhi, kemudian mudhari', kemudian amr. Jadi intinya bab 27 itu membahas fi'lun ajwaf. Udah selesai gitu ya Ibu ya. Pengenalannya fi'lun ajwaf itu apa, kemudian fi'lun madhinya tasrifnya bagaimana, fi'lun mudhari'nya dan fi'lul amrnya. Baik, nastamir. Ad-darsu ats-tsamin wal 'ashrun. Pelajaran ke-28. Pelajaran ke-28 sanatakallam fihi an arba'ati mabahis. Kita akan membahas 4 poin pembahasan. Kalau tadi di bab 26 kita membahas fi'lun mithal, yaitu fi'lun yang huruf ilahnya ada di awal. Kemudian bab 27 kita membahas tentang fi'lun ajwaf, yaitu fi'lun yang huruf ilahnya di tengah. Kemudian di bab 28 ini kita akan membahas fi'lun naqis, yaitu al-fi'lul mu'talul lami. Fi'lun yang huruf ilahnya ada di akhir, yang disebutnya fi'lun naqis. Dan demikian juga berikutnya kita akan membahas tentang pertama di sana fi'lun madhinya. Fi'lun madhinya bagaimana tasrifnya. Kemudian fi'lun mudhari'nya tasrifnya bagaimana, fi'l amrnya tasrifnya bagaimana. Jadi kalau pembahasannya, pembagian pembahasannya itu mirip dengan bab 27 tadi. Hanya saja kalau bab 27 tadi kita membahas fi'lun ajwaf, sedangkan di sini kita membahas fi'lun naqis. Apa itu fi'lun naqis? Kemudian tasrif fi'lun madhinya bagaimana?
Fi'il mudhari'nya bagaimana dan fi'il amrnya bagaimana. Gitu ya. Emang semester ini banyak sorof. Dari mulai bab 26, 27, 28, 29. Baik, kita lihat berikutnya Ibu sekalian, ad-darsu at-tasi' wal 'ashrun, bab 29. Bab 29 ini membahas tentang apa? Tentang pertama di sana al-fi'lul mudha'af. Fi'lul mudha'af. Fi'lul mudha'af itu yang bagaimana tadi? Fi'lul mudha'af itu yaitu fi'lun yang ada huruf yang double, ada huruf yang sama ya. Bisa biasanya kalau fi'lunnya terdiri dari 3 huruf saja, fi'lun tsulats, maka biasanya huruf yang sama itu terletak pada huruf kedua dan ketiga. Tapi kalau fi'lun ruba'i nanti biasanya di huruf kedua dan keempat. Tasydid. Nah, biasanya fi'lun mudha'af itu karena ada 2 huruf yang sama berturut-turut seperti itu, biasanya diidghamkan menjadi 1 huruf bertasydid. Tahallah alaik, Mbak Eka. Mbak Eka hari ini tidak keluar suara. Sehat kan Mbak Eka ya? Gimana kondisinya? Sehat, Ustaz. Alhamdulillah, Allah yahfadzuki. Baik. Berikutnya di sana al-mabhath atsani, poin pembahasan kedua ini masih membahas tentang pengembangan dari fi'lun mudha'af ini. Fi'lun mudha'af yang madhi kalau misalkan ditasrif secara lughawi bagaimana? Ditasrif berdasarkan perubahan dhamirnya. Misalkan seperti apa? Yang fi'lun mudha'af yang sudah pernah kita pelajari apa ya? Sadda, madda, qalla, apa lagi? Yang gitulah nanti akan kita kenal insyaallah. Kemudian untuk al-mabhath ats-tsalits, pembahasan ketiga, nanti kita akan membahas masih fi'lun mudha'af tapi fi'lun mudhari'nya. Bagaimana mentasrif fi'lun mudhari' mudha'af dengan tasrif lughawi berdasarkan perubahan dhamirnya. Dan al-mabhath ar-rabi', al-mabhath ar-rabi', pembahasan keempat di sana membahas tentang fi'lun mudha'af juga tapi fi'lun amrnya. Bagaimana tasrif secara lughawinya berdasarkan perubahan dhamirnya. Dan di sana ada 2 tambahan pembahasan, yaitu pembahasan qattu wa abadan dan taba wa lana. Qattu dan abadan. Qattu wa abadan. Qattu ini mabni, selalu seperti itu, qattu. Selalu dhammah akhirannya. Dan maknanya apa? Qattu itu sama sekali artinya. Kalau abadan ini sebenarnya kalau tidak salah pernah kita kenal kata ini di semester berapa ya? Sebelumnya pernah kita mengenal abadan ya kan Ibu ya? Nah, Ustaz. Abadan, always, selamanya. Semester 3 apa? Nah, semester 3 kalau tidak salah. Ya kan Ibu ya? Akhir-akhir semester 3. Baik. Berikutnya di sana ada fi'lun, ada 2 fi'lun, ada taba dan lana. Taba dan lana ini sebenarnya fi'lun ajwaf. Enggak tahu kok pembahasannya masuk ke pelajaran ke-29. Kalau ajwaf tadi kan harusnya 27 ya kan Ibu ya? Taba lana seperti qala yaqulu. Tapi di sini taba yatibu, lana yalinu. Itu fi'lun mudhari'nya seperti itu. Fa'ala yaf'ilu wazannya. Fa'ala yaf'ilu. Taba yatibu, mungkin kita biasa lebih familiar dengan kata sifatnya. Taba itu kata sifatnya tayyib. Tayyib. Apa makna tayyib? Bukan Bang Tayyib. Baik. Tayyib bermakna hasan. Sedangkan lana itu kata sifatnya layyin. Layyin. Mungkin ibu-ibu sekalian kalau belajar tajwid tidak asing dengan istilah mat lin atau mat layyin. Ya kan Ibu ya? Nah, itu aslinya dari fi'lun madhinya ini, lana. Lana artinya lembut. Tayyib. Tayyib, thumma nastamir ad-darsu ats-tsalasun. Pelajaran ke-30. Tayyib, pelajaran 30 dan 31 ini sebenarnya mudah, ibu-ibu sekalian. Jadi 2 pelajaran terakhir itu mudah. Pelajaran murajaah. Ad-darsu ats-tsalasun, pelajaran ke-30 kita akan membahas tentang al-af'alul khamsah. Al-af'alul khamsah itu sebenarnya sudah kita bahas di semester lalu, ya kan Ibu ya? Semester 4. Ya atau ya? Ya. Iya. Naam. Al-af'alul khamsah itu yang diakhiri
aliful isnain atau wawul jamaah atau ya al-mukhatabah, ya kan ya Bu ya? Ya. Tayyib. Di sana ada 5 fi'lun, di sana ada seperti yang kemarin. Jadi sebenarnya ini murajaah saja. Murajaah dari bab pembahasan di semester lalu. Tayyib. Ini kalau misalkan marfu, tanda rafa'nya adalah thubutun nun. Kalau misalkan mansub atau majzum, maka tanda jazmnya adalah hadfun nun. Mudah insyaallah ya kan Ibu ya? ثم الدرس الحادي والعشرون عفوا الحادي والثلاثون, pelajaran ke-31. 31 juga lebih mudah lagi. Pembahasan tentang apa? An-na'tu wal man'ut yang sudah pernah kita pelajari di semester 1 dulu. An-na'tu wal man'ut atau as-sifah wal mausuf. Jadi ini pelajaran 30 dan 31 itu pelajaran murajaah. Bonus, Ibu sekalian. Mudah insyaallah. Dan sebenarnya dari awal tadi dari bab 1, 21 sampai 25 itu banyak yang murojaah juga ya kan Ibu ya? Iya. Nah, mungkin yang betul-betul pembahasan baru itu pembahasan shorof tadi, mulai dari bab 26 sampai 29 itu banyak kita akan membahas shorof dan fi'lun mu'tal. Semoga Allah memberikan kemudahan. Hal min soal Ummahat? Alhamdulillah. Dengan ini kita sudah menyelesaikan semester 5 Ibu-ibu sekalian. Alhamdulillah. Cepat Om ya. Ini kalau belajar kita cepat seperti enak Om ya. Berarti insya Allah sudah siap evaluasi lagi Om ya untuk semester 5. Bismillahirrahmanirrahim warana. Hal min soal Ummahat? Ada pertanyaan Ibu sekalian? Lama Ustaz. Lama Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim warana jami'an. Berarti insya Allah kita akan mulai pembahasan setiap babnya di hari Rabu ya. Semoga Allah memberikan kemudahan. Kita akan mulai masuk ke pelajaran ke-21 di hari Rabu. Semoga Allah memberikan kemudahan. Mungkin untuk nanti Bu Amalia untuk susulannya mau dicetak dulu tidak Om? Soalnya. Mau. Nah, insya Allah nanti pengerjaannya habis Isya saja nggak masalah ya. Nah, sebenarnya nanti saya juga ada kelas pada Isya kalau misalkan mengerjakannya sambil bergabung di kelas yang pada Isya nggak masalah. Menyesal warana insya Allah kita usahakan. Baik. Hal min soal Ummahat? Kalau memang betul tidak ada pertanyaan, mungkin kita cukupkan dulu. Ini kan hari ini hari pemanasan menjelang masuk ke materi-materi semester 5 kan, ya? Jadi mungkin nggak terlalu banyak dan nggak terlalu panjang. Bagaimana Ibu sekalian? Hal min soal? Ada pertanyaan? Belum Ustaz. Belum? Baik. In kana la yujad soal, fa naktafi bihadzal qadar. Kita cukupkan sampai di sini Ibu sekalian. Semoga apa yang kita bahas dan pelajari hari ini bermanfaat dan barokah. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semuanya untuk bisa mengamalkan setiap ilmu yang kita pelajari. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan, keberkahan, kesabaran, keistiqomahan, serta keikhlasan dalam proses belajar kita. Semoga Allah selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya, demikian juga kepada orang-orang yang kita sayangi. Semoga Allah selalu melindungi kita semuanya dan juga orang-orang yang kita sayangi dimanapun berada. Jika di antara kita ada yang sakit atau kerabat kita atau keluarga kita ada yang sakit, semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini tadi Bu Zuhrah yang sakit terutama, semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjadikan kita semuanya termasuk hamba-Nya yang saleh dan salihah dan bertakwa kepadanya. Semoga Allah menjadikan anak keturunan kita menjadi anak keturunan yang saleh dan salihah, dan semoga terlahir dari mereka generasi ulama. Semoga Allah mengumpulkan kita bersama dengan keluarga kita dan anak keturunan kita
di surga Firdaus kelak. Semoga Allah selalu melindungi negara kita dan memperbaiki kondisi negara kita. Semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita, baik yang lalu maupun yang akan datang, baik yang kita lakukan secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita dan menerima semua amal ibadah kita. Semoga Allah mengampuni semua dosa orang tua kita dan guru-guru kita dan menerima semua amal ibadah mereka. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Wa jazakumullahu khairan.